Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Ana Mama Kirana. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf ya, karena udah lama aku nggak upload video. Nah, kali ini aku akan share apa aja ya kegiatanku kemarin. Nah, mari kita simak videonya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya ya. Mohon subscribe, like, dan komen, serta nyalakan notifikasinya supaya bisa lihat video aku selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang udah subscribe, terima kasih. Nah, ini adalah kegiatanku yang pertama ya. Di sini aku mau bikin pohon manggar. Berhubung sebentar lagi kota tercintaku ini, yaitu kota Pontianak, akan merayakan hari jadinya yang ke-251. Maka saya sebagai warga yang baik ikut berpartisipasi dalam rangka menyambut hari jadi Pontianak ini, yaitu salah satunya dengan membuat pohon manggar ini. Apa itu pohon manggar? Pohon manggar di sini yaitu sama seperti pohon manggar yang ada di tradisi Betawi. Kalau di Jakarta biasa digunakan untuk acara adat seperti pernikahan atau hari jadi Jakarta. Nah, kalau di kota Pontianak, pohon manggar itu biasa dipasang di depan gedung-gedung sekolahan atau gedung-gedung pemerintahan, supaya kotanya tuh terlihat lebih cantik dan lebih meriah pada saat hari jadinya tersebut. Nah, sebenarnya ultah Pontianak ini menjadi berkah juga ya buat anak saya, karena kebetulan kemarin dia tuh dapat orderan untuk membuat pohon manggar dari sekolahan. Ada juga instansi-instansi yang lain yang ikut pesan, karena kebetulan anak saya itu promosiinnya tuh lewat FB ya, jadi banyak warga yang lain tuh ikut pesan pohon manggar. Nah, di sini aku tuh lagi bantuin motongin kertas hologramnya ya, kemudian dilanjutin anakku buat dililitkan di batang pohon manggarnya. Jadi untuk satu pohon manggar tuh dibutuhkan 50 pisir tangkai manggar. Jadi alhamdulillah ya, kemarin tuh dia dapat tambahan uang jajan dari bikin pohon manggar tersebut. Nah, inilah hasil potongan pohon manggar yang udah jadi. Nah, ini tinggal merangkainya ya, dipasang, ditusuk-tusukkan ke dalam busa. Tada! Inilah pohon manggar yang udah jadi. Wih, cantik ya. Nah, ini juga masih dalam rangka menyambut hari jadi kota Pontianak. Nah, di sini aku mau bikin baju kurung. Baju kurung ini juga merupakan salah satu atribut yang biasa digunakan pada saat hari jadi kota Pontianak. Nah, kalau baju kurung itu digunakan oleh para wanitanya ya. Terus kalau untuk para laki-lakinya menggunakan baju teluk belanga. Biasa mereka tuh mengadakan fashion show dengan tema bujang dara. Nah, kebetulan di sekolahan anakku juga mengadakan lomba fashion show untuk mencari bujang dara. Jadi emaknya lah yang ikut sibuk bikinkan baju kurungnya. Tapi masih mending sih kalau bikin sendiri, jadi bisa dipakai paling enggak tuh 2 tahun. Nah, kalau buat orang-orang yang nggak bisa bikin tuh, biasanya mereka tuh pada nyewa di salon. Nah, kali ini tuh aku baru motong kain buat bikin roknya ya. Untuk baju adat ini itu memiliki motif tersendiri ya, yaitu namanya motif corak insang. Motif corak insang ini merupakan motif khas dari Pontianak.
Biasa orang menggunakan kain ini untuk membuat roknya. Nah, baru dipadu-padankan dengan kain yang polos untuk atasannya. Ciri lain dari baju kurung itu, selain bercorak insan, biasanya warnanya itu terang. Nah, akan lebih menarik tuh kalau warnanya tuh ditabrak-tabrakan antara bawahan dan atasan, supaya lebih kelihatan meriah. Nah, ini tuh aku lagi motong kain buat bikin baju si adik ya, karena kebetulan adiknya tuh pengen samaan dengan kakaknya, jadi aku bikinin baju yang sama. Ini tuh ukurannya sengaja aku besarin sedikit ya, supaya bisa dipakai 2 tahun. Nah, setelah dipotong, lanjut aku jahit bajunya. Ini aku jahit baju mbaknya dulu ya, karena kebetulan nanti yang mau pakai baju kurung tuh mbaknya. Nah, kalau adiknya tuh beda berapa hari gitu, jadi nggak bareng. Nah, ini tuh aku lagi jahit lengannya, sedangkan ukurannya sendiri itu juga aku besarin sedikit ya, supaya bisa dipakai sampai SMA nanti. Karena emang tiap tahun tuh biasa menggunakan baju adat setiap merayakan hari jadi Kota Pontianak. Nah, setelah dijahit, bajunya tuh kemudian diobras. Nah, alhamdulillah di rumah tuh semua mesin tuh ada ya, baik berupa mesin jahit, mesin obras, maupun mesin untuk masang kancing. Jadi kalau kita mau bikin baju sendiri tuh udah enak ya, nggak perlu keluar-keluar lagi untuk sekedar ngobras ataupun masang lubang kancing. Setelah diobras, ini aku mau lanjut pasang bagian lengan dan badannya. Nah, kita sambung, kita satukan jadi satu. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, udah jadi deh bajunya, tinggal dirapikan kerah dan ujung lengannya. Nah, inilah baju yang udah jadi. Cantik kan? Siapa yang cantik? Orangnya atau bajunya? Nah, kalau yang ini adiknya mau ikut fashion show di sekolahan. Sama-sama cantik kan? Nah, kalau sekarang masih di hari yang sama, kebetulan aku juga ada pesanan buat bikin nasi wok. Nah, inilah bumbu yang mau dipakai buat masak ayamnya. Di sini tuh ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, serai, kunyit, daun salam, dan daun jeruk. Nah, setelah bumbu tadi kita blender, kemudian kita tumis sampai layu, baru kita tambahin bumbu yang lain seperti daun salam, garam, kaldu bubuk, penyedap rasa, gula, dan kecap. Untuk ayamnya sendiri tuh tadi sebelum kita masak di sini tuh pertama tuh kita rebus dulu, kemudian kita goreng setengah matang. Nah, habis itu baru kita masukkan ke dalam bumbu ini. Ini tuh ayamnya bumbu apa gitu ya, kok mirip kayak bumbu Bali gitu, tapi ya terserah lah, yang pasti ini dijamin rasanya enak tenan. Nah, setelah semua bumbu-bumbu masuk, terakhir kita masukkan ayamnya. Nah, kita aduk pelan-pelan ya ayamnya ya, supaya nggak hancur. Nah, inilah ayam yang udah jadi ya. Ini tuh dijamin enak tenan. Lanjut aku mau bikin menu yang lain. Ini tuh aku mau bikin tumis buncis ya, buat isian nasi kotaknya nanti. Untuk bumbunya sendiri tuh seperti biasa aja ya, kalau cuma tumisan tuh
paling bawang merah, bawang putih, cabai, garam, gula, mecin, kayak gitu-gitu aja lah ya. Nah, untuk buncisnya sendiri tuh tadi udah aku rebus setengah matang ya, supaya baunya tuh tidak langu gitu waktu dimasak. Nah, kemudian ini tuh udah mulai aku packing. Di sini tuh menunya tuh ada oseng-oseng tadi, terus kentang Mustafa yang udah aku bikin sebelumnya biar nggak keteter, terus ada ayam, bakwan jagung, terus ada kerupuk, sambal, dan nanti buahnya ada pisang. Nah, inilah menunya. Lalu atasnya aku tutup dengan plastik, baru dikasih kerupuk, pisang, dan sendok. Oh ya, ini tuh aku barengan bikin 2 paket ya menunya. Ini tuh namanya paket standar, pakai kardus. Nanti tuh ada lagi yang pakai styrofoam. Nah, kalau yang ini pakai styrofoam ya, namanya paket hemat. Di sini tuh isinya cuman ada tumis, kentang Mustafa, ayam, dan sambal. Nah, sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum. Sampai jumpa lagi.